Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Setiawan dari kelas D MAL 24 dengan NIM 156. Di sini saya akan melakukan presentasi terkait analisis strategi bisnis dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk untuk memenuhi tugas strategi bisnis logistik. Yang pertama di sini ada faktor eksternal perusahaan. Yang pertama terkait faktor politik dan juga hukum. Nah, pemerintah ini menetapkan berbagai kebijakan terkait keamanan pangan, standar mutu, dan ketahanan pangan nasional. Nah, regulasi yang ketat ini menuntut perusahaan lebih disiplin dalam pengendalian mutu dan operasional. Yang kedua di sini ada faktor ekonomi. Nah, fluktuasi nilai tukar rupiah, lalu inflasi, serta perubahan daya beli masyarakat berdampak langsung pada kinerja Indofood, terutama karena sebagian bahan baku ini masih bergantung pada impor. Lalu yang ketiga di sini ada faktor sosial dan budaya. Perubahan perilaku konsumen menuju gaya hidup sehat, lalu produk bernutrisi dan ramah lingkungan menjadi tekanan sekaligus peluang. Konsumen kini lebih selektif sehingga perusahaan harus menyesuaikan inovasi produk dan strategi pemasaran. Yang keempat di sini ada faktor teknologi. Perkembangan teknologi digital mendorong Indofood melakukan digitalisasi rantai pasok, lalu optimalisasi distribusi, dan penggunaan data konsumen untuk pengambilan keputusan strategis. Baik. Selanjutnya ada tujuan dan sasaran perusahaan. Yang pertama ada menjaga dan memperkuat daya saing di industri. Nah, strategi yang dilakukan PT Indofood harus adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal. Yang kedua ada meningkatkan efektivitas pengendalian strategi bisnis, yaitu menggunakan alat pengendalian seperti balance scorecard dan juga KPI. Yang ketiga ada menjaga keberlanjutan bisnis jangka panjang. Nah, melalui perencanaan yang matang, pengambilan keputusan berdasarkan data, dan melalui penerapan Good Corporate Governance atau GCG yang transparan dan juga akuntabel. Dan yang keempat ada meningkatkan penjualan dan profitabilitas, yaitu sebagai hasil dari penerapan strategi yang tepat sasaran. Selanjutnya ada keberhasilan perusahaan. Yang pertama ada kemampuan adaptasi terhadap lingkungan eksternal. Indofood ini mampu merespon tekanan eksternal seperti fluktuasi ekonomi, perubahan regulasi, dan pergeseran persepsi konsumen dengan penyesuaian strategi yang cepat dan terstruktur. Dan yang kedua ada integrasi tata kelola perusahaan yang baik. Nah, penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran membantu manajemen mengambil keputusan strategis yang responsif terhadap dinamika eksternal. Yang ketiga ada keunggulan kompetitif berkelanjutan. Melalui inovasi produk, kekuatan merek, efisiensi rantai pasok, dan strategi berbasis analisis lingkungan eksternal, Indofood mampu mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar di industri FMCG Indonesia. Yang terakhir ada kesimpulan. Nah, faktor eksternal seperti regulasi pemerintah, kondisi ekonomi, perubahan perilaku konsumen, perkembangan teknologi, dan intensitas persaingan industri sangat mempengaruhi strategi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Perusahaan menetapkan tujuan strategis untuk mempertahankan daya saing dan keberlanjutan usaha melalui sistem pengendalian strategis dan tata kelola yang baik. Keberhasilan Indofood tercermin dari kemampuannya beradaptasi terhadap lingkungan eksternal secara efektif sehingga mampu mempertahankan keunggulan kompetitif jangka panjang. Dan di sini ada sumber jurnal yang saya gunakan untuk membuat PPT ini. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.